너도 힘들어 가끔은 나도 아무 생각 안 할래 쉴 틈 없이 달렸잖아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artias Maulina Rahma dari Fakultas Kesehatan Prodi Ilmu Gizi dengan NIM 211101019. Jadi di sini saya akan menarasikan sebuah studi kasus untuk penyelesaian tugas dari ujian akhir semester uraian. Jadi studi kasus yang akan saya bahas di sini adalah tentang kepemimpinan di suatu institusi kesehatan yang bernama Puskesmas X gitu. Awal mula permasalahan yang terjadi dalam Puskesmas X ini berawal dari sebuah capaian indeks keluarga sehat Puskesmas X pada bulan Desember 2021 yang seharusnya dicapai oleh Puskesmas X. Dari 12 indikator keluarga sehat menurut Kemenkes RI antara lain adalah: pertama adalah 1. Keluarga mengikuti program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Yang ketiga, bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Yang keempat, bayi mendapatkan aksi eksklusif. Yang kelima, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. Yang keenam, penderita tuberkulosis atau TB mendapatkan pengobatan sesuai standar. Yang ketujuh, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Yang kedelapan, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan. Yang kesembilan, anggota keluarga tidak ada yang merokok. Yang kesepuluh, keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional yaitu JKN. Yang kesebelas, keluarga mempunyai akses sarana air bersih. Yang ke-12, keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban yang sehat. Ini semua indikator yang saya sebutkan tadi, kan ada 12 indikator. Mereka hanya mampu mencapai 9 indikator saja dan ada 3 indikator yang tidak tercapai atau dicapai oleh Puskesmas X ini. Apa aja 3 indikator yang belum dicapai oleh Puskesmas X ini? Jadi 3 indikator yang belum dicapai oleh Puskesmas X ini adalah: yang pertama, kunjungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau JKN. Yang kedua, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan baik oleh bidan maupun ahli gizi. Yang ketiga, ketersediaan air bersih. Meskipun Puskesmas X belum memenuhi 12 indikator keluarga sehat menurut Kemenkes RI, akan tetapi menurut hasil evaluasi secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Puskesmas X ini memiliki pencapaian kinerja Puskesmas yang baik karena lebih dari 75% target 12 indikator telah dicapai. Jadi ada 45 orang staf yang ada di Puskesmas X. Di antara staf tersebut ada 1 nutrisionis, 2 bidan, dan 3 perawat yang merupakan tenaga senior yang berkarir lama di dalam Puskesmas X. Di awalnya partisipasi anggota Puskesmas X ini semula cukup baik, namun akhir-akhir ini cenderung menurun. Mungkin karena gaya kepemimpinan kepala Puskesmas X yang baru diangkat, yang merupakan mutasi dari Puskesmas Y. Jadi gaya kepemimpinan pemimpin Puskesmas X yang baru ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang temperamen, emosional, dan cenderung memutuskan segala sesuatunya itu dengan cara mandiri gitu, atau sendiri gitu, atau one man show. Bisa disebut juga sedikit otoriter gitu ya. Jadi ada sebuah cerita di mana pada pertemuan bulanan, kepala Puskesmas ini menegur keras staf Puskesmas dan menyatakan kekecewaan terhadap mundurnya kinerja kerja Puskesmas ini gitu. Karena teguran tadi, akhirnya ada beberapa staf Puskesmas yang hadir di pertemuan bulanan ini merasa dilecehkan sehingga mereka menentang keputusan yang diambil oleh pimpinan. Jadi saya akan memberikan sebuah pemecahan masalah dari masalah yang terjadi dalam Puskesmas X ini menurut pengetahuan yang saya tahu. Jadi siapa aja yang terlibat dalam kasus permasalahan dalam studi ini adalah semua orang yang ada di dalam Puskesmas X ini. Semua orang yang bekerja dalam Puskesmas X ini terlibat dalam permasalahan ini. Karena dalam melakukan suatu tujuan, kita itu harus
bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk selanjutnya, saya akan membahas adakah peranan nutrisionis dalam ketidaktercapaian atau tidak tercapainya 3 capaian indeks keluarga sehat Puskesmas X yang tidak tercapai ini. Jadi menurut saya ada, karena salah satu indikator yang tidak tercapai adalah tugas nutrisionis, yaitu balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan dengan baik oleh bidan maupun ahli gizi. Menurut saya ini mungkin terjadi karena kurang adanya koordinasi antar sesama tim atau anggota, kurangnya motivasi untuk melakukan tugasnya atau bagaimana, atau mungkin kurang kesadaran diri untuk melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan benar dalam Puskesmas X ini ya. Selanjutnya saya akan membahas kalau dilihat dari posisi dan kepentingan masing-masing individu dalam permasalahan ini. Kalau menurut saya, setiap anggota staf Puskesmas X dan pemimpin sangatlah berperan penting dalam masalah atau permasalahan ini. Jadi kalau dilihat dari posisi, seharusnya pemimpin itu harus bisa mengayomi anggotanya dan mengarahkan anggotanya untuk bisa melakukan tujuan bersama atau kepentingan bersama ini dengan baik dan benar. Harus bisa mengkoordinasi gimana caranya agar tidak miskomunikasi dan tidak terjadi perselisihan atau beda pendapat. Posisi anggota, seharusnya anggotanya harus bekerja secara maksimal atau semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang telah diamanahkan pada setiap posisi gitu, agar bisa mencapai indeks atau indikator yang harus dicapai itu tadi. Jadi permasalahan yang dapat saya temukan di dalam studi kasus ini adalah gaya kepemimpinan kepala Puskesmas X yang baru ini terlalu temperamen, emosional, dan cenderung otoriter kepada anggotanya, sehingga anggotanya merasa tidak nyaman dan merasa ditekan oleh kepala Puskesmas X ini. Kalau misalkan anggota merasa tidak nyaman dan merasa ditekan atau merasa harga dirinya itu diinjak-injak gitu kan. Di sini kan sampai ada yang merasa dilecehkan. Jadi mereka tidak akan bekerja secara maksimal karena mereka tidak bekerja dengan hati atau sepenuh hati. Jadi menurut saya, kepala atau pimpinan Puskesmas X ini seharusnya bersikap tenang dan positif, karena seorang pemimpin akan dihargai apabila memiliki attitude yang lebih tenang dan lebih positif. Dan seharusnya pemimpin juga harus bisa membuka komunikasi yang baik antara pemimpin dan anggota. Jadi pemimpin seharusnya menanyai apa yang diperlukan anggota, apa yang membuat anggota ini tidak bisa mencapai indeks yang seharusnya dicapai, apa ada masalah apa, agar bisa menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama. Pemimpin Puskesmas X ini juga harus bisa memberikan pandangan mengenai goal dan ekspektasi kepada anggota agar anggota bisa termotivasi untuk melakukan tugasnya dengan baik dan benar, serta bertanggung jawab dalam tugasnya masing-masing. Selanjutnya adalah bagaimana intervensi yang harus dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Puskesmas X ini. Jadi menurut saya yang bisa dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan adalah mengevaluasi kinerja dari Puskesmas X ini. Kenapa kok bisa tidak tercapai indikatornya? Dan mencari tahu akar masalahnya. Bila akar masalahnya adalah kurangnya fasilitas, maka sebagai Kepala Dinas Kesehatan harus memberikan fasilitas apa saja yang dirasa kurang. Dampak positif yang akan terjadi kepada Puskesmas X apabila telah diintervensi adalah kinerja semakin baik dan indikator yang ingin dicapai juga akan cepat tercapai. Dan dampak negatifnya terjadi apabila kurang kesadaran antara anggota dan pemimpinnya. Dan masalah akan semakin keruh, indikator juga tidak akan tercapai. Jadi itu tadi adalah mungkin
sedikit pemecahan masalah menurut saya untuk jawaban soal UAS uraian dari mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.